Mafia minyak goreng, seperti apa ini akan mempengaruhi emiten-emiten CPO di dalam negeri? Ya, kita bisa lihat hari ini ya rata-rata emiten-emiten CPO juga ikut terkoreksi ya, apalagi kita tahu dengan adanya kasus-kasus seperti ini kemungkinan besar nanti ekspor akan dipersulit, nanti bea ekspor dan lainnya juga akan diperbesar seperti itu. Lalu nantinya bisa bisa jadi ada kewajiban DMO, obligasi untuk pemenuhan dalam negeri terlebih dahulu dan lain sebagainya akan dipersulit lah untuk ekspor ya, jadinya menjadi sentimen negatif bagi saham-saham perkebunan CPO ya tentunya. Baik, apakah sentimen negatif ini masih akan terus bertahan hingga sepanjang pekan ini untuk saham-saham CPO di dalam negeri? Ya kemungkinan besar masih akan terus bertahan di sampai pekan ini kita pemberitaan mengenai kasus mafia ini kan masih akan berlanjut sampai paling tidak pekan ini seperti jadi ya tentunya masih menjadi membuat investor jiper seperti ya aksi jual di saham-saham perkebunan kemungkinan besar bisa akan terus berlanjut jika pemberitaan lalu ada perkembangan di kasus mafia ini ya kemungkinan masih akan terkoreksi untuk pekan ini. Baik, apakah ini akan mempengaruhi kinerja emiten-emiten sawit juga ke depannya apabila kasus ini masih terus berlanjut? Ya, kalau bicara kinerja tentu saja harus diperhatikan 2 hal ya. Pertama tentunya apakah nanti kasus ini akan menyebabkan memang benar terjadi sulitnya ekspor bagi emiten-emiten CPO ini keluar. Yang kedua tentunya dari harga komoditas sendiri apakah ke depan harga komoditas akan tetap berlangsung tinggi. Nah, untuk yang kedua ini kemungkinan besar harga komoditas CPO ini akan tetap tinggi ya seperti itu. Kenapa? Karena satu, ya pasokannya masih terbatas ya. Kedua ya memang masih ada masih ada super cycle yang diakibatkan oleh COVID, komoditi super cycle ya kemungkinan besar harga komoditas CPO ini masih akan bertahan tinggi sampai paling sampai tidak di tahun depan sampai kuartal ketiga seperti itu. Triputra melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Tadi kita sudah ulas sedikit juga terkait dengan seperti apa efek untuk emiten-emiten CPO akibat kasus mafia minyak goreng ini. Tapi kalau melihat juga Anda sampaikan tadi trennya ini masih akan menurun paling tidak hingga sepanjang pekan ini. Kalau dilihat dari segi valuasi, ini emiten mana yang Anda rekomendasikan juga untuk mungkin bisa diperhatikan oleh para investor dan juga bisa untuk melakukan akumulasi buy? Ya yang menarik untuk diperhatikan sebenarnya AALI ya, kenapa? Karena AALI itu secara market cap tuh paling besar. Jadi ketika paling besar biasanya ada fund masuk ke sana ketika ada pergerakan harga-harga komoditas ya. Yang pertama dituju yang market cap-nya paling besar dulu. Jadi yang biasanya ada flow-nya ya AALI dulu yang pertama seperti itu. Jadi sebenarnya pada itu ketika kayak yang kita tahu harga-harga komoditas CPO ini terhadap sahamnya itu impact-nya tuh biasanya tuh pelan. Jadi ketika harga komoditasnya melesat harga saham-sahamnya itu biasanya hanya menghijau sedikit saja berbeda dengan batu bara ketika harga batu bara terbang saham-sahamnya mengekor loncatnya juga agak gila-gilaan seperti jadi jika dibandingkan dengan CPO ini sebenarnya kesempatan good time gitu ketika terkoreksi good time itu baik kenapa karena harga CPO-nya sendiri itu masih bertahan tinggi sementara harga CPO-nya sendiri hari ini terkoreksi dan sejatinya masih belum terbang gila-gilaan seperti saham-saham batu bara seperti itu. Baik, artinya Anda melihat tidak sih saat ini adalah momentum yang tepat juga untuk melakukan akumulasi buy untuk saham ALI? Ya untuk seperti saya katakan tadi ini sebenarnya momentum momentum baik untuk melakukan akumulasi seperti itu. Kenapa? Karena harga saham-saham komoditas melesatnya tidak sebanding dengan harga komoditasnya sendiri. Seperti itu kan CPO ini sudah terbang tinggi, itu seperti batu bara sudah terbang tinggi, tapi khusus untuk saham-saham batu bara kan terbangnya sudah tinggi sekali, mengekor komoditasnya. Sedangkan untuk harga saham-saham CPO ini terbangnya masih moderat, gitu, tidak kencang seperti saham-saham batu bara. Jadi ya kesempatan ketika nantinya ke depannya merilis emiten-emiten merilis laporan keuangannya, ya kesempatan kemungkinan biasanya baru bereaksi saham-sahamnya seperti itu. Jadi ini saham-saham CPO ini tidak seliar saham-saham batubara.